Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan kita lanjutkan kajian kita. Di pagi hari ini kita akan membahas dan melanjutkan tema-tema yang terkait dengan sirah nabawiyah. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah adal musyrikina fi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi. Para ulama mengatakan orang-orang kafir dan musyrik di zaman Nabi itu bukan cuma tidak beriman, tetapi juga mengganggu dakwah Nabi. Dan secara garis besar gangguan mereka itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama gangguan mental atau psikologis, dan yang kedua baru gangguan fisik. Adapun gangguan secara mental atau psikologis itu dilakukan di awal-awal dakwah Nabi karena Abu Thalib itu masih ada dan masih hidup. Tapi tatkala Abu Thalib sudah wafat, maka ditingkatkan menjadi gangguan yang sifatnya fisik. Kalau kita perhatikan misalnya di antara contoh Nabi SAW itu mendapatkan gangguan secara mental atau psikologis itu misalnya tatkala orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Mekah memberikan berbagai julukan kepada Nabi. Yang pertama, Nabi itu dikatakan majnun, orang gila. Wa yaquluna innahu la majnun, dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu benar-benar gila. Bukan cuma gila, tapi mereka memberikan penekanan orang ini gilanya tingkat tinggi. Tetapi anehnya mereka masih berbincang dengan Nabi Muhammad, bahkan kadang-kadang ada yang masih mendekati Nabi Muhammad. Kan logikanya kalau harusnya benar-benar gila dijauhi gitu ya, dan diajak ngomong sama orang gila itu malah terkesan kita lebih gila daripada orang gila. Yang kedua, Nabi SAW itu dikatakan pendongeng. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukrata wa asila. Mereka mengatakan yang diceritakan oleh Muhammad itu cuma dongeng-dongeng kisah masa lalu yang dikumpulin oleh Muhammad kemudian ditulis dan ditingkatkan kepadanya di setiap pagi dan sore. Itu pun juga tidak tepat. Kenapa? Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dapat dongeng, maka mereka tidak bisa menyebutkan Nabi Muhammad itu dapat dongeng dari mana. Bahkan dulu ketika kita membahas di antara hikmah keyakinan Nabi adalah untuk memutus tuduhan kalau Nabi Muhammad itu dapat cerita dari bapaknya. Jangankan dapat cerita dari bapaknya, ketemu bapaknya saja enggak. Apalagi kemudian diceritakan banyak kisah atau cerita dari bapaknya. Bahkan cerita yang disampaikan oleh Nabi itu bisa lebih rinci daripada apa yang didapatkan di dalam Taurat dan Injil. Bahkan lebih dahsyatnya, ada cerita yang tidak terdapat dalam Taurat dan Injil tetapi ada di dalam Al-Quran. Ini yang kemudian menjadi bantahan bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW itu cuma pendongeng. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga dikatakan sahir. Hada sahirun kadzab. Muhammad ini adalah penyihir dan pendusta besar. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW itu penyihir karena perkataan Nabi ini bisa membuat dua orang yang awalnya mencintai kemudian terpisah. Gara-gara ucapan Muhammad, suami pisah dengan istri. Gara-gara ucapan Muhammad, orang tua bisa pisah dengan anak, bahkan sesama saudara itu bisa pisah. Padahal perpisahan ini bukan karena sihir, tetapi karena hidayah.
Kemudian mereka juga mengatakan kadzab, Nabi Muhammad SAW itu pendusta besar. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan di hari kiamat nanti Allah akan kumpulkan tulang belulang manusia, kemudian dibuat utuh dan hidup kembali. Maka dalam surat Yasin ya, yuhyil izoman wahya romim, mereka kemudian membantah siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang ini padahal sudah hancur lebur. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan hal itu dikatakan sebagai pendusta. Bahkan ketidakkonsistenan julukan yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad yang awalnya dikatakan penyihir, itu ujung-ujungnya dikatakan adalah Nabi Muhammad kena sihir. Gitu ya. Antara penyihir sama orang yang kena sihir kan harusnya beda. Kalau penyihir itu subjeknya, tapi kalau kena sihir itu objeknya. Maka ini menunjukkan bahwasannya tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tuduhan yang fitnah dan tidak benar apa adanya. Kemudian jangan dikira tuduhan-tuduhan ini kemudian dianggap santai oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata dalam Al-Qur'an, wa qad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqulu. Dan sungguh kami mengetahui dadamu menjadi sempit gara-gara perkataan mereka. Kenapa Nabi Muhammad SAW sakit hati gara-gara tuduhan-tuduhan seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya belum pernah dituduh. Bahkan jangankan dituduh, Nabi Muhammad itu malah cenderung senantiasa dipuji. Minimalnya dengan gelar Al-Amin. Maka seandainya tujuan dakwah Nabi itu cuma dunia, Nabi Muhammad SAW itu tidak butuh waktu lama untuk cari dunia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu setidaknya dimenangkan dari dua sisi. Pertama, nasabnya mulia. Beliau membawa nama kakek beliau saja itu sudah membuat orang Arab akan segan dengan beliau. Dan yang kedua, orang Arab sendiri mengakui sifat amanah Nabi yang luar biasa. Jadi dengan dua modal ini cukuplah Nabi itu bisa mendapatkan dunia. Tetapi karena memang orientasi Nabi itu bukan dunia, maka Nabi tidak memanfaatkan dua hal ini. Kemudian para ulama akhirnya menyimpulkan bahwasanya meskipun ada dua macam gangguan, tetapi gangguan secara psikologis atau mental itu lebih berat dibandingkan gangguan fisik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Nabi, adakah hari di dalam hidup Anda yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Kita tahu dalam perang Uhud itu Nabi sempat terluka, wajah beliau berdarah, gigi beliau itu kemudian tanggal. Bahkan tanggalnya itu gara-gara ada pedang dan tombak yang beradu. Ujung mata tombak itu kemudian pecah dan lepas, nancep di pipi Nabi, kena gigi Nabi. Dan di saat itu belum ada obat bius. Bagaimanapun secepatnya tancapan ujung mata tombak ini harus dicabut. Yang para ulama mengatakan kalau ditarik ke atas yang bawah sakit banget, kalau ditarik ke bawah yang atas sakit banget. Dan saat itu sekali lagi ya belum ada obat bius. Nabi juga tidak punya ajian rawa rontek, ajian penahan sakit dan sebagainya, nggak ada. Maka akhirnya Nabi itu kemudian dicabut secara manual. Yang Nabi SAW digambarkan oleh para ulama itulah salah satu hari yang begitu berat yang dialami oleh Nabi. Tapi Nabi ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, adakah hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Nabi mengatakan ada. Yaitu tatkala aku berdakwah ke Taif, tapi ternyata penduduk Taif menolak ajakanku. Sampai kemudian aku menyingkir ke sebuah tempat, datanglah Jibril, yang Jibril kemudian mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mendengar perkataan kaummu kepada dirimu. Dan aku datang dengan malaikat penjaga gunung. Maka tidak lama malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian mengatakan, kalau Anda berkenan, saya bisa timpakan dua bukit ini kepada penduduk Taif. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi, bal arju
an yuhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Enggak, justru itu aku berharap Allah mengeluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang hanya menyembah Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Subhanallah, tidak setiap gangguan yang diterima oleh Nabi itu kemudian ditanggapi dengan kekerasan, tidak selalu ditanggapi dengan dendam dan sebagainya. Baik, kemudian ada juga yang berkata, Nabi Muhammad SAW itu sampai nyingkir dari kota Taif karena Nabi Muhammad ketika mendakwai penduduk Taif itu sakit hati dengan dua perkataan. Yang pertama, ada seorang laki-laki Taif itu ngomongnya gini, kalau benar-benar kamu tuh nabinya Allah, akan kurobek kiswah. Maksudnya dia sangat merendahkan Nabi, nggak percaya kalau Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Dan ada juga yang lebih parah, ia mengatakan, apa Allah nggak punya laki-laki lain yang bisa diutus jadi nabi? Kok model kamu yang diutus? Itu kalau misalnya Bapak dikatain seperti itu, sakit hati nggak? Misalnya ketika Pak Jarod jadi kepala, terus ada orang komentarin, memangnya nggak ada orang lain yang bisa dijadiin kepala dinas? Waliyadzubillah, ngeri banget Pak perkataannya. Maka Nabi SAW kemudian sakit hati, nyingkir sampai membuat dua malaikat itu marah. Bahkan malaikat gunung menjanjikan kalau Anda berkenan, kutimpakan dua lembah ini kepada mereka. Itu kalau dapat kita gimana? Langsung habisi. Tapi ternyata Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang mulia, yaitu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Salah satu hal yang membuat hati itu tenang itu apa, Pak? Memaafkan orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Tetapi ya karena kita ini masih ngikutin hawa nafsu, enaknya orang kalau berbuat jahat ya dibalas dengan jahat. Saya tuh punya seorang teman yang kelihatan banget dari wajahnya itu iri sama saya. Kalau ketemu buang muka, ketika saya ceramah ngilang. Segitunya. Kalau saya nurutin hawa nafsu saya, enaknya nanti kalau ketemu dengan dia dibalas juga dengan buang muka, dia ngomong saya ngilang, biar impas. Tapi kalau kemudian saya bersikap seperti ini, maka saya teringat dengan nasihatnya Gus Bahar. Kalau orang baik, kamu balas dengan baik, orang buruk, kamu balas dengan buruk. Berarti hatimu itu ditentukan oleh lingkungan. Hatimu tidak ditentukan oleh hidayah atau petunjuk, tapi hatimu itu ditentukan oleh lingkungan. Memang kayaknya kalimat yang seakan-akan benar, tapi sebenarnya salah. Orang baik saya baik, orang buruk ya saya buruk. Mohon maaf, itu bukan perkataan yang benar. Justru Islam mengajarkan kepada kita dengan sebuah prinsip yang mulia, infaq billati hiya ahsan. Balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Yang kita dapati dari setiap episode kehidupan Nabi, setiap keburukan itu bahkan cenderung dibalas dengan kebaikan dari Nabi SAW. Jarang banget Nabi diperlakukan buruk kemudian Nabi membalas dengan perbuatan buruk. Jarang banget, bisa dihitung dengan jari. Kemudian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik lain yang merupakan ejekan terhadap pribadi atau dakwah Nabi. Misalnya, tatkala Abu Jahal mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diturunkan ayat yang di dalam ayat itu berbicara tentang syajaratus zakum, buah zakum, buah yang menjadi salah satu menu penduduk neraka. Kemudian Abu Jahal ini ngobrol dengan teman-temannya. Kalian sudah dengar nggak? Kalau Muhammad itu katanya diberitahu oleh Tuhannya tentang pohon zakum. Para sahabatnya kemudian mengatakan, kami nggak tahu pohon zakum itu apa. Ejekan Abu Jahal itu apa? Zakum itu kurma Madinah, kurma ajwa. Yang kalau ada dan banyak, yuk kita makan bareng. Dan ternyata harapannya Abu Jahal Allah kabulkan. Dia ingin makan syajaratus zakum, maka Allah kabulkan, di neraka nanti dia bakal memakan. Yang syajaratus zakum sendiri itu kata para ulama adalah buah
yang jangankan buahnya, tetesan satu air dari buah ini saja kalau sampai netes ke bumi, bumi ini rusak kehidupannya. Apalagi sampai dimakan buahnya. Tapi kemudian Abu Jahal mengejek itu adalah kurma ajwa. Tahu kurma ajwa ya? Kurma yang berasal dari kebun Nabi, yang sebenarnya fisiknya tidak terlalu bagus, rasanya tidak terlalu manis, tapi mahal. Kenapa mahal? Karena ketempelan dengan sebutan kurma dari kebunnya Nabi. Saya harus objektif. Kurma ajwa itu dari segi bentuk tidak terlalu bagus, dari segi rasa tidak terlalu enak, tapi kenapa mahal? Karena disematkan dengan konon dari kebunnya Nabi, makanya mahal. Tetapi di sisi yang lain bisa juga menjadi mahal, karena Nabi SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang setiap hari makan kurma ajwa 7 butir, maka tidak akan kena sihir. Maka ini salah satu terapi bagi bapak dan ibu yang mungkin pribadi atau keluarganya itu terasa kayaknya kena gangguan sihir, bisa diterapi dengan makan kurma ajwa setiap hari itu 7 butir. Utamanya di waktu pagi, meskipun ketika dimakan di waktu siang, sore atau malam tidak dilarang. Kemudian ejekan lain misalnya, tatkala bibi Nabi yang bernama Ummu Jamil itu pernah mendapati Nabi Muhammad SAW itu beberapa hari nggak keluar karena Nabi itu sedang sakit. Tatkala Ummu Jamil menghampiri rumah Nabi, bukannya kemudian mendoakan moga-moga keponakan suaminya ini cepat sembuh, tapi kata Ummu Jamil apa? Beberapa hari ini aku nggak melihat setan yang biasa datang kepadamu. Jadi Jibril itu oleh Ummu Jamil dikatakan setan, dan moga-moga dia tidak datang lagi setelah ini. Nabi Muhammad SAW diam saja. Beliau sakit hati dengan perkataan dari bibinya. Karena tidak setiap perbuatan buruk itu harus dibalas di tempat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau Nabi Muhammad diam, itu lebih dahsyat balasan dari Allah dibandingkan Nabi Muhammad langsung merespon kejahatan yang ditujukan kepada beliau. Maka kita tahu, Ummu Jamil yang Allah katakan dalam surat Al-Lahab, hammalatal hatab, dia itu pembawa kayu bakar, yang salah satu tafsirannya itu adalah di neraka nanti dia dan suami masuk neraka, tapi anehnya dia sempat-sempatnya bawa kayu bakar untuk menambah supaya suaminya ini lebih tersiksa di neraka. Di dunia okelah mereka kerjasama untuk menghalangi dakwah Nabi, tetapi di neraka mereka tidak akan kerjasama lagi. Bahkan pemandangan yang paling aneh, tatkala suami sedang menderita malah istri menambah penderitaan. Ibarat bapak sedang masuk angin, kan harusnya istri yang beneran itu ngerokin, tapi ini bukan ngerokin pak, bawa bensin gitu ya, biar bapak tambah menderita. Itulah gambaran dari Ummu Jamil. Kemudian yang kedua, bukan cuma Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun juga mendapatkan teror atau gangguan secara psikologis atau mental. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang tatkala beliau masuk Islam, yang paling tidak setuju siapa? Ibunya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal sebagai anak yang sangat berbakti. Tatkala ibunya tahu kalau anaknya ini masuk ke dalam Islam, maka ibunya itu kemudian mengancam tidak akan makan dan tidak akan minum. Awalnya didiamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kemudian ibunya itu menambahkan, kalau nanti ibu itu mati gara-gara kelaparan dan kehausan, maka orang-orang akan mencela dirimu sebagai qatilu ummi, engkau adalah pembunuh ibunya. Apa kamu nggak malu dengan julukan seperti itu? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sempat goyah. Sampai kemudian meskipun sempat goyah, Allah tanamkan keimanan yang luar biasa. Sampai-sampai ketika ibunya itu sehari 2 hari nggak makan, sampai di 3 hari tidak makan, Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya kemudian datang. Ibunya menyangka, wah anakku luluh. Tapi ternyata apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu, seandainya ibu itu punya 100 nyawa, gara-gara nggak makan dan nggak minum lepas satu persatu,
aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ibunya kaget. Bahkan ada sebuah perkataan yang saya masih ingat ketika saya masih kecil dulu. Guru kami itu mengutip sebuah kitab sirah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas itu konon berkata, in syi'ti fakuli wa in syi'ti famuti. Kalau ibu mau, silahkan berhenti dari aksi ini, makanlah dan minumlah supaya ibu selamat. Tapi kalau tetap dilanjutkan, silahkan ibu meninggal saja. Maka apa yang terjadi? Akhirnya ibunya kalah dengan sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka yang selama 3 hari tidak makan dan tidak minum, akhirnya makan dan minum. Subhanallah. Kemudian juga dialami oleh sahabat lain, misalnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana beliau terkenal sebagai seorang laki-laki yang paling tampan di Mekah, paling kaya dan paling harum. Konon Mus'ab bin Umar itu kalau keluar dari rumah saja, hampir seluruh kota Mekah itu mencium bau parfumnya. Parfumnya luar biasa. Bahkan sangat dimanjakan sampai-sampai apapun yang nempel pada Mus'ab bin Umar itu impor. Konon dikatakan sandalnya saja dari Yaman. Bahkan begitu dimanjakan, sampai-sampai kalau mau main ke rumah teman di sebelah rumah saja, itu nggak jalan kaki, Pak. Ditandu. Orang tuanya itu punya budak-budak yang siap untuk mengantarkan Mus'ab bin Umar untuk jalan-jalan atau main ke rumah temannya, padahal dekat, jalan kaki saja bisa. Dimanja, Pak. Sampai kemudian suatu hari Mus'ab bin Umar dapat hidayah, kemudian ibunya merasa tidak setuju dengan keislaman Mus'ab bin Umar, kemudian seluruh fasilitas yang ada pada Mus'ab bin Umar itu diminta diberhentikan. Dan itu tidak membuat Mus'ab bin Umar kemudian akhirnya keluar dari Islam, kemudian kembali ke agama yang dulu. Dia kekeh. Bahkan Ali bin Abi Thalib menceritakan, tatkala Mus'ab bin Umar itu melewati Nabi dan para sahabat yang sedang duduk-duduk di kota Madinah, Nabi melihat begitu banyak tambalan yang ada pada baju Mus'ab bin Umar, Nabi pun menangis. Nabi teringat, ini dulu pemuda yang paling ganteng, paling kaya, paling wangi, paling bagus pakaiannya. Tetapi karena keislamannya, Allah merubahnya, mengujinya dengan kondisi seperti ini. Bahkan Nabi juga kemudian tatkala Mus'ab bin Umar itu wafat dalam perang Uhud pun beliau menangis kembali. Karena tatkala Mus'ab bin Umar itu wafat, para sahabat kebingungan nutup jenazahnya. Mereka tidak punya kain. Akhirnya kemudian diambillah sebuah selendang yang cuma bisa menutupin separuh badan. Sisanya itu ditutup dengan rumput-rumput kering. Yang para ulama kemudian mengatakan, ini membuat bingung para sahabat karena rumputnya juga tidak terlalu banyak, nggak bisa seluruhnya nutupin jasad Mus'ab bin Umar. Sampai-sampai para sahabat tuh bingung, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, tapi kalau ditarik ke atas kakinya nanti kelihatan. Dan Nabi ketika melihat jasad Mus'ab bin Umar menangis untuk kedua kalinya. Kemudian bukan cuma sahabat, orang-orang kafir Quraisy itu juga menteror keluarga Nabi. Misalnya kita tahu ya, Nabi itu selain Fatimah punya 3 putri lagi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Adapun Zainab itu dinikahkan oleh Nabi dengan Abul As bin Rabi, yang orang kafir pernah nawarin kepada Abul As, ceraikan saja putrinya Muhammad, tapi Abul As tidak mau menuruti. Baru tatkala orang-orang kafir itu mendatangi Abu Lahab kemudian mengatakan kepada 2 putranya, yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah, yang satu menikahi Ruqayyah, yang satu menikahi Ummu Kulsum. Akhirnya kedua putra Abu Lahab itu menceraikan 2 putri Nabi. Jadi Abu Lahab itu hubungannya dengan Nabi dekat banget. Bukan cuma paman kandung Nabi, tapi juga besan Nabi. Bahkan bukan cuma besanan 1 kali, 2 kali. 2 putri Nabi itu dinikah dengan 2 putranya Abu Lahab. Bahkan sikap yang berlebihan itu ditunjukkan oleh Utaibah. Tatkala Utaibah menceraikan putri Nabi, dia kemudian mendatangi rumah Nabi, kemudian mencaci maki Nabi, dalam sebuah riwayat ludahin wajah Nabi.
Maka Nabi SAW kemudian yang biasanya tidak pernah berdoa keburukan, terpaksa berdoa keburukan karena sakit hati beliau luar biasa. Dua putri beliau dicerai gara-gara masalah perbedaan keyakinan. Yang kedua diejek, bahkan diludahi. Maka Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Ya Allah, kuasakan kepada dirinya anjing dari anjing-anjing. Sampai suatu ketika Utaibah melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian istirahat, dia ketakutan, gemeteran. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang membuat kamu takut? Aku takut sama doanya Muhammad. Dia mendoakan aku agar aku itu dikuasakan dengan anjing dari anjing-anjingnya Allah. Maka para sahabatnya kemudian mengatakan, udah tenang saja, kami akan melindungi diri. Maka mereka kemudian duduk berputar, Utaibah berada di tengah, untuk memastikan Utaibah itu selamat dan aman. Tapi apa kuasa manusia kalau Allah sudah turun tangan? Allah kemudian mendatangkan seekor singa yang membuat para sahabat yang awalnya melindungi Utaibah kocar-kacir meninggalkan Utaibah sendirian. Kemudian singa itu menerkam dan menarik Utaibah, dicabik-cabik kepala dan dadanya. Tidak untuk dimakan, tapi terkesan untuk dibunuh saja. Kemudian singa itu pergi. Jadi dahsyat doa Nabi. Lafalnya anjing tapi ngirimnya singa, Pak. Maka jangan remehkan orang yang terdolimi. Kalau Allah sudah tidak terima, lebih dahsyat daripada apa yang dia doakan. Baik, kemudian selanjutnya adalah tatkala Abu Jahal itu minta kepada Nabi berbagai macam mukjizat. Di antaranya minta agar gunung-gunung itu menjadi emas. Minta rumah mereka itu dijadikan perhiasan. Bahkan mereka minta agar emas itu kemudian turun dari langit. Yang itu Allah singgung dalam dua ayat, surat Al-Isra 93, surat Al-Hijr ayat 14. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan permintaan mereka, dan Nabi pun mengatakan sesungguhnya aku ini cuma rasulnya Allah. Tidak punya kuasa untuk melakukan hal-hal itu semua. Kalaupun itu terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak diri. Itu beberapa gangguan mental yang dialami oleh Nabi, sahabat, dan keluarga beliau. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal, meningkatlah menjadi gangguan yang sifatnya fisik. Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan bahwasanya tatkala Nabi SAW itu sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal itu kumpul dengan teman-temannya kemudian memprovokasi. Siapa di antara kalian yang bisa ganggu Muhammad tatkala dia sedang ibadah kepada Rabbnya? Maka berdirilah seorang laki-laki yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid, yang kemudian dia mengambil sebuah nampan, kemudian dia kumpulkan kotoran-kotoran onta. Dan tatkala Nabi SAW itu sujud, kotoran onta itu dilumurkan di seluruh pundak Nabi. Berita itu kemudian tersampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang Fatimah saat itu masih kecil karena ini kan periode Mekah. Kemudian Fatimah meskipun masih kecil, dia kemudian keluar dari rumah dengan ayahnya itu didolimi. Kemudian Fatimah lah yang membersihkan dari pundak Nabi itu kotoran-kotoran yang ditempelkan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid, sambil kemudian membalas ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada sang ayahanda. Dan tatkala Nabi tahu yang membersihkan pundak beliau itu adalah Fatimah, maka Nabi SAW kemudian akhirnya berdoa dengan sebuah doa yang dahsyat. Nabi SAW kemudian mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, kuserahkan kepada dirimu nasibnya orang-orang Quraisy. Diucapkan 3 kali. Setelah itu Nabi mendoakan Allahumma alaika bi 7 orang yang mendolimi beliau saat itu. Termasuk diantaranya adalah Abu Jahal, termasuk diantaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, tidaklah aku menyaksikan 7 orang yang melakukan penghinaan kepada Nabi kecuali 7-7-nya tewas di perang Badar. Subhanallah.
Kemudian riwayat kedua adalah tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika Abu Jahal itu datang ke Masjidil Haram, kemudian tanya, Muhammad hari ini sudah gosok-gosokin wajahnya ke tanah belum? Jadi sujudnya Nabi, sholatnya Nabi itu diistilahkan gosok-gosokin muka ke tanah. Para sahabatnya kemudian bilang, belum. Maka kemudian tidak lama Nabi datang, kemudian Nabi sholat, kemudian Abu Jahal bersumpah, kalau nanti aku melihat Muhammad seperti itu lagi, menggosokkan wajahnya ke tanah lagi, akan kuinjak lehernya, atau akan semakin ku gosok-gosokkan wajahnya itu ke tanah. Maka sampai kemudian akhirnya esok harinya dia datang ke Masjidil Haram lagi, mendapati Nabi Muhammad SAW itu kemudian sholat lagi. Dia ingin menunaikan sumpahnya, ingin menginjak leher Nabi atau semakin membenamkan wajah Nabi ke tanah, digosok-gosokkan. Tiba-tiba dia melihat pemandangan yang hanya dia yang lihat, tapi yang lain nggak melihat. Tiba-tiba ketika akan mendekati Nabi Muhammad, dia melambaikan tangan sambil mundur. Kemudian akhirnya lari. Para sahabatnya kemudian bertanya, ada apa kok nggak jadi nginjek leher Muhammad atau menggosokkan wajah Muhammad ke tanah? Kamu tadi kenapa kok kayak ketakutan? Maka Abu Jahal mengatakan, aku tadi mau nginjek leher Muhammad, tapi yang kulihat ada parit penuh dengan api. Bahkan ada sayap-sayap yang hanya aku yang bisa melihatnya. Nabi Muhammad SAW kemudian akhirnya komentar, seandainya dia benar-benar menginjak leherku atau membenamkan wajahku untuk digosokkan ke tanah, maka malaikat sudah siap dengan sayap-sayapnya untuk memotong-motong jasad dari Abu Jahal sampai bagian atau potongan-potongan terkecil. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, Urwah bin Zubair pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Tatkala peristiwa sahabat Abdullah bin Mas'ud kumpul dengan para sahabat. Yang para sahabat itu kemudian obrolannya gini. Kayaknya kita itu belum pernah membacakan ayat Quran kepada para pembesar Quraisy yang di dekat Ka'bah. Para pembesar Quraisy zaman dulu itu nongkrongnya di depan Ka'bah. Jadi sejahat-jahatnya orang zaman dulu, itu kalau nongkrong tetap di tempat ibadah. Yang lebih dahsyat orang zaman sekarang, jahat nggak nongkrong di tempat ibadah. Jahatnya lebih dahsyat daripada jahatnya orang zaman dulu. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Mas'ud yang notabene sahabat dengan fisik yang paling kecil, yang paling pendek, itu kemudian memberanikan, saya berani membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Para sahabat gak setuju, jangan, kamu itu sukunya kecil, nanti kalau kemudian mereka melakukan sesuatu kepadamu, sukumu nanti tidak bisa berbuat apa-apa karena kalah dengan mereka. Bukanlah Abdullah bin Mas'ud kalau kemudian keinginannya dicegah oleh sahabat yang lain. Setelah ngomong kayak gitu, dia segera menuju ke Ka'bah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Konon yang dibaca itu surat Ar-Rahman. Yang awalnya para pembesar Quraisy cuma dengar sayup-sayup suara. Lama-kelamaan kok diulang-ulang, kemudian dicari sumber suaranya siapa. Oh ternyata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mereka mulai mendengarkan yang dibaca ini apa. Ketika mereka sadar, oh yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dihajar, dikeroyok. Sampai kemudian akhirnya sempat pingsan, sampai kemudian Abu Bakar datang, Abu Bakar kemudian memarahi Abdullah bin Mas'ud. Kami kan sudah bilang, jangan dilakukan. Tapi Abdullah bin Mas'ud kemudian bilang apa? Besok kulakukan lagi. Aku nggak peduli aku hari ini dihajar sampai babak belur, besok ulangi lagi. Dan ternyata besoknya diulangi lagi. Sampai babak belur lagi, dan di hari kedua yang nolong itu adalah Nabi. Nabi kemudian memarahi Abdullah bin Mas'ud, baru kemudian Abdullah bin Mas'ud berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga pernah tahu ada satu keluarga yang disiksa, yaitu keluarganya Ammar bin Yasir. Yasir sebagai seorang ayah disiksa, istrinya yang bernama Sumayyah itu juga disiksa, bahkan Sumayyah itu adalah syahidah pertama di dalam Islam. Yang konon untuk menyiksa Sumayyah itu orang-orang kafir bersikap berlebihan.
Kenapa? Karena untuk menyiksa seorang perempuan saja dikumpulkanlah sejumlah kuda, kemudian dihadapkan ke timur dan ke barat. Yang di timur diikatkan kepada paha sebelah kanan, yang ke barat diikatkan kepada paha sebelah kiri. Kemudian sekelompok kuda itu dipecut barat. Apa yang terjadi? Terbelahlah tubuh Sumayyah. Yang itu dilakukan di depan anak beliau yang bernama Ammar. Ketika Yasir sang ayah sudah meninggal, sang ibu Sumayyah juga sudah meninggal, Ammar bin Yasir kemudian didatangi oleh majikannya. Kemudian ditanya, apa kamu ingin nasibmu seperti bapak dan ibumu? Terpaksanya Ammar bin Yasir kemudian mengatakan, ya sudah, saya kembali ke agama yang lama. Kemudian sang majikan merasa puas dan mengatakan, gitu dong dari tadi. Kalau bapak dan ibumu kayak kamu, pasti selamat. Kemudian ditinggallah Ammar. Tidak lama, Nabi dan Abu Bakar lewat. Kemudian merasa malu dengan Nabi, Ammar bin Yasir kemudian menunduk. Nabi kemudian mendekati Ammar, kemudian tanya, apa yang terjadi? Bapak saya dan ibu saya dibunuh ya Rasulullah di depan saya. Dan saya terpaksa mengucapkan kalimat kufur untuk menyelamatkan nyawa saya. Apakah saya berdosa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan tidak. Maka Nabi SAW kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang memberikan hiburan dan kabar gembira kepada Ammar dengan perkataan, Sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian yang Allah janjikan itu nanti berada di surga. Demikian juga sahabat Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Di siang hari disiksa dengan batu yang dipanaskan. Setelah itu kemudian dibuat tali dengan jumlah yang agak banyak, ditarik-tarik sama anak-anak Mekah. Jadi Umayyah itu menjadikan Bilal sebagai mainannya anak-anak Mekah. Kemudian di malam hari juga masih disiksa, diikat di batu itu dengan posisi telungkup. Tetapi Bilal menunjukkan keimanan yang kuat, bahkan mengucapkan kalimat yang bikin jengkel Umayyah bin Khalaf, yaitu apa? Ahad, ahad. Kalimat ahad ini sengaja dipilih oleh Bilal karena orang kafir itu paling sensitif kalau bicara tentang Allah itu esa. Karena orang kafir dan orang musyrik itu kan identik dengan mensekutukan Allah. Sampai kemudian ada orang yang nyinggung keyakinan mereka, di antaranya dengan ucapan ahad-ahad, membuat mereka jengkel. Sampai tatkala Nabi SAW tahu Bilal itu disiksa, Nabi bicara kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar tanggap, oh Nabi minta aku nolong Bilal. Maka didatangilah Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. Kemudian ada satu riwayat ditawar dengan duit. Tapi saya menemukan riwayat yang lain, konon Abu Bakar itu nawarannya gini, saya punya budak yang lebih hitam daripada dia, dan lebih kuat daripada dia. Mau nggak tukeran sama saya? Maka Umayyah bin Khalaf kemudian akhirnya mengatakan mau. Ada riwayat pakai duit, ada riwayat ditukar dengan sesama budak. Kenapa Umayyah bin Khalaf mau menukar Bilal dengan budaknya Abu Bakar? Para ulama mengambil kesimpulan karena ketika ditukar tidak kelihatan banget kalau Umayyah bin Khalaf itu kalah dengan si Bilal. Kalau kemudian si Bilal dibunuh sampai mati, tetap dengan keyakinannya terkesan Umayyah bin Khalaf kalah. Tidak bisa memurtadkan Bilal. Tetapi ketika ada kesempatan untuk tidak mempermalukan dirinya dengan cara diganti budaknya dengan budaknya Abu Bakar, maka Umayyah bin Khalaf langsung mengambil kesempatan itu, karena sampai detik itu dia tidak bisa mengkafirkan, memurtadkan Bilal bin Rabah. Kemudian yang terakhir, tatkala kita bicara tentang penderitaan salah seorang sahabat yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar namanya ya, yaitu Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini tatkala berbincang dengan Umar bin Khattab pernah pamer bekas siksaan orang-orang Quraisy di pundaknya. Panjang banget, gede banget, banyak banget. Yang sampai kemudian membuat Umar bin Khattab nangis. Karena merasa belum bisa atau tidak bisa memberikan perlindungan kepada Khabbab, sampai Khabbab merasakan penderitaan yang luar biasa. Dan konon Khabbab ini
ya hampir mirip dengan Bilal ya. Kalau Bilal itu batunya dipanaskan dengan matahari, setelah panas kemudian dia disuruh nempelin punggungnya ke atas batu itu. Tapi kalau Khobab lebih parah, batunya itu dipanaskan dengan api. Nggak cukup dengan matahari, tapi dibakar dengan api. Ketika sudah panas, ditempelkan ke pundaknya Khobab sampai dagingnya itu lepas. Sampai kemudian kala akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, Khobab itu sempat pamer kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi demikian beberapa kisah yang menunjukkan dahsyatnya gangguan orang-orang musyrik terhadap dakwah Nabi. Moga-moga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Maksudnya orang-orang kafir gitu. Terkait perbuatan baik orang-orang kafir itu sudah Allah informasikan dalam surat Al-Furqan. Wa qadimna ila amilu min amalin faj'alnahu hata'an mansura. Kami akan pertemukan orang-orang kafir dengan amal baiknya di dunia. Tapi kemudian kami jadikan amal baiknya itu seperti debu yang berterbangan. Jadi Allah sudah punya sistem, Allah punya kehendak, Allah punya aturan. Kalau ingin kebaikan kita nanti bermanfaat bagi kita di akhirat, berimanlah. Iman dulu baru nanti amal soleh sekecil apapun berguna. Tapi kalau tidak beriman, meskipun dahsyat kebaikannya, maka tidak akan beriman. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menceritakan tentang seseorang laki-laki di kalangan orang-orang Mekah yang begitu terkenal dengan kebaikannya. Dia dermawan. Setiap kali ada orang yang berhaji, dialah yang ngasih makan dan minum, bahkan ngasih penginapan. Maka Ibunda Aisyah kemudian menanyakan kepada Nabi, itu nanti nasibnya gimana ya Rasulullah di hari kiamat? Apakah dia akan bakal masuk surga? Nabi SAW kemudian mengatakan tidak. Karena seumur hidup dia belum pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosaku di hari pembalasan. Maksudnya orang itu seumur hidup belum pernah beriman, maka kebaikannya percuma. Paham Pak ya? Jadi sebenarnya dengan Allah membuat orang kafir yang berbuat baik itu dimasukkan ke dalam neraka, jangan disangka itu kedoliman. Justru Allah itu sudah berbuat baik karena kalau sampai berbuat baik itu kan harusnya dia mikir, saya itu berbuat baik karena siapa? Saya berbuat baik atas jasa siapa? Dan kepada siapa saya menuntut kebalasan berbuat baik ini? Harusnya kan ketika berbuat baik mikirin Allah. Tapi kalau dia cuma mentok berbuat baik tidak mikirin Allah, percuma perbuatan kebaikan. Kita semua mengakui Bunda Teresa itu konon baik banget. Saking baiknya dia sendiri bisa ngambil resiko, berani ngambil resiko. Berdakwah di sebuah tempat di Afrika yang penduduknya itu sedang kena penyakit lepra. Sangat berpotensi untuk tertulari dan saat itu jauh dari pengobatan, jauh dari rumah sakit. Sampai-sampai seorang jurnalis Perancis itu kemudian tanya, apa Anda nggak ingin meninggalkan tempat ini? Karena kalau tetap di sini, nanti Anda bisa berpotensi kena penyakit lepra, bahkan mati. Apa jawaban Bunda Teresa? Dia mengatakan, justru saya ingin mati dengan mereka. Kita akui kebaikannya luar biasa. Tapi Allah sudah membuat sistem. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal baiknya orang-orang kafir itu seperti debu yang berterbangan. Jadi syarat ingin masuk surga itu pertama beriman dulu.
nanti sekecil apapun amalan itu bisa menjadi modal kedua untuk masuk ke surga. Tapi kalau beriman saja tidak, maka jangan harap kebaikan yang sudah dilakukan sebanyak apapun akan membuat seseorang masuk ke dalam surga. Gak ada ceritanya orang kafir, orang musyrik gara-gara pernah berbuat baik kemudian masuk ke dalam surga. Kenapa iman itu penting? Karena iman itu pengakuan. Pengakuan. Bapak punya anak, meskipun berbuat baik kepada bapak, tapi bapak tidak diakui sebagai bapak. Kira-kira bapak marah atau tidak marah? Nih Pak, duit 20 juta. Bapak dikasih duit, tapi sambil dilemparin. Atau mungkin manggil bapak bukan bapak, disebut namanya. Bapak diakui sebagai seorang ayah, itu gimana? Makanya syahadat atau iman itu menjadi hal yang penting karena itu kaitannya dengan pengakuan. Bapak punya lurah tapi tidak Bapak akui sebagai lurah. Kira-kira kan nanti kalau bikin proposal Pak Lurah tanda tangan. Nggak bakal tanda tangan. Bapak punya pemimpin tapi Bapak tidak akui kepemimpinannya. Kira-kira nanti kalau minta bantuan dikasih? Enggak. Demikian juga Allah. Allah simple bikin syarat. Kalau kamu pengen masuk surga, akui aku. Bukti kalau aku adalah benar Robmu sudah kuberikan banyak. Jadi mohon maaf, pengennya sih kayak kemauan kita, tapi Allah sudah buat sistem orang kafir meskipun berbuat baik tidak bakal masuk surga. Kebalikannya orang beriman meskipun amalnya sedikit akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena mahalnya dan pentingnya iman. Wallahu a'lam. Islam itu atau Quran itu hanya menunjukkan agama itu hanya masuk dari dan jangan pada waktu itu lulus sudah ada agama yang namanya Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu tidak pernah disinggung dalam Al-Quran. Tape yang pertama, sebenarnya kalau bicara tentang keyakinan yang disebut di dalam Al-Quran, bukan cuma Yahudi dan Nasrani. Orang yang nyembah berhala, paganisme itu juga disebut. Yang kedua, di dalam Islam itu juga disebut orang-orang yang nyembah api, Zoroaster. Hanya saja, kenapa Yahudi dan Nasrani yang lebih sering disebut? Karena Nabi di kemudian hari pindah ke Madinah dan orang Madinah itu orang kafirnya Yahudi dan Nasrani. Adapun tatkala Nabi itu berada di Mekah yang sering disebut itu adalah orang-orang paganisme, orang-orang yang nyembah berhala. Sebenarnya disebut 4 macam keyakinan, tapi yang pertama di Mekah yang dominan paganisme, ketika di Mekah dan di Madinah Yahudi dan Nasrani, meskipun juga ada ayat yang bicara tentang orang yang nyembah api. Jadi Islam bicara tentang banyak agama sebenarnya. Tetapi kenapa lebih didominankan oleh Yahudi dan Nasrani? Karena Nabi berinteraksi dengan mereka. Maka hal yang nggak nyambung kalau Nabi bicara tentang Hindu dan Buddha, sedangkan orang yang di sekitar Nabi tidak paham Hindu dan Buddha itu apa. Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami. Dan untuk memahami harus ada konteksnya. Ketika bicara tentang Yahudi, oh ada wujudnya tuh orang Yahudi. Ketika bicara tentang Nasrani, ada tuh orang Nasrani. Dekat dengan mereka. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat tentang mereka, mereka paham. Karena ketemu langsung. Tapi kalau kemudian Allah bicara orang yang jauh, Hindu dan Buddha yang tidak ada di zaman Nabi, maksudnya di daerah Nabi tetapi adanya di daerah lain, ya orang-orang beriman dan orang kafir akan bertanya-tanya, ini ngapain ngomongin orang lain yang kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Paham ya? Seandainya yang hidup di zaman Nabi itu Hindu dan Buddha, pasti ayatnya bicara tentang Hindu dan Buddha. Tapi karena lokasi mereka jauh, yang jadi fokus pembicaraan ini saja. Yang kedua,
Kenapa dominan Yahudi dan Nasrani? Karena ada benang merah yang bisa menghubungkan tiga agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah berkata, "Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Sama-sama ada konsep Allah, sama-sama ada kisah tentang para rasul, ya kan? Tapi kalau ngobrol dengan Buddha dan Hindu, nggak nyembah Allah, nggak ada konsep tentang rasul, susah mendakwainya, Pak. Maka prioritaskan yang mudah untuk didakwai dulu. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang masa depan, yang memang lebih berbahaya itu ternyata memang dua ini. Memang Hindu di India itu konon hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Tapi jumlah mereka yang begitu banyak, itu tidak dibahas di dalam hadis-hadis tentang hari kiamat. Bahkan tentang hari kiamat itu bicaranya tentang Yahudi dan Nasrani. Misalnya ketika Nabi SAW bicara nanti akan ada batu yang bisa berbicara di hari kiamat, tatkala ada orang kafir yaitu Yahudi atau Nasrani sembunyi dari kejaran orang Islam. Batu itu kemudian mengatakan, "Ya Muslim ya Abdullah, hadal Yahudi warai faqtulhu." Wahai Muslim, wahai hambanya Allah, tuh ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya ini. Tangkap dia, bunuh dia. Lafalnya Yahudi, bukan Hindu atau Buddha. Karena memang yang bakal menjadi musuh besar Islam di masa Nabi sampai nanti yaumul kiamat itu orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Namun ya, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.